Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam mata kuliah keperawatan maternitas. Ini materi ketiga setelah yang kemarin saya berikan tentang konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian yang kedua tentang sistem reproduksi. Untuk yang ketiga ini materinya adalah konsep dasar kehamilan, karena sebelum kita masuk ke dalam subtopik tentang persalinan atau APN, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu kehamilan, tentang konsep dasar kehamilan dan landasan teorinya. Oke. Kalau secara definisi kehamilan itu sama halnya dengan fertilisasi. Nah, kalau saya bilang yang namanya fertilisasi itu adalah kesuburan ya. Kalau dibahasakan secara kalimat yaitu penyatuan dari spermatozoa dan ovum ya, dan dilanjutkan dengan adanya proses nidasi atau implantasi yaitu perlengketan ya, perlengketan embrio. Baik, bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal itu akan berlangsung dalam 40 minggu atau 10 bulan ya. Ada juga yang 9 bulan. Itu kalau menurut Sarwono tahun 2009. Kalau dihitung secara trimester, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Baik, saya lanjutkan periode masa kehamilan ya. Periode masa kehamilan ini dibagi menjadi 3, ada di trimester pertama, kemudian trimester kedua, dan trimester 3. Trimester pertama itu awal kehamilan mulai 1 minggu sampai dengan 14 minggu. Kemudian trimester kedua kehamilan 14 minggu sampai 28 minggu. Sedangkan trimester ketiga kehamilan 28 minggu sampai 36 atau 40 minggu. Kalau dihitung dengan satuan bulan, maka trimester 1 itu 1 sampai 3 bulan, kemudian trimester 2 4 bulan sampai 6 bulan, kemudian trimester 3 yaitu 7 sampai 9 lebih bulan. Baik. Nah, ini tahapan terjadinya kehamilan. Adanya ovulasi dari sperma dan sel telur ya, kemudian terjadi fimbriae, kemudian baik, saya lanjutkan lagi 5 tahapan terjadinya kehamilan tadi. Yang pertama adalah proses ovulasi ya. Jadi ovulasi ini proses terlepasnya sel telur dari indung telur, maksud saya dari ovarium ya. Masa ovulasi ini dimana biasanya disebut dengan masa subur ya. Nah, kemudian pada masa subur ini sel telur yang sudah matang ya, maka akan dikeluarkan di dalam lapisan dinding uterus untuk dibuahi, dan jika tidak ada sel sperma yang masuk untuk membuahi, maka akan terjadi peluruhan yang biasa kita sebut dengan menstruasi. Ya, sel telur ini tumbuhnya di dalam kantong kecil yang berisi cairan yang kita sebut dengan folikel. Kemudian jika salah satu selnya itu sudah matang, maka akan keluar dari lapisan folikel tadi ya.
Biasanya ini prosesnya terjadi sekitar 2 minggu ya. Baik, kemudian terjadilah proses konsepsi. Konsepsi ini atau kita sebut dengan fertilitas ya. Konsepsi ini berkembangnya embrio tadi di dalam dinding rahim, kemudian akan terjadi perlekatan di situ. Kemudian setelah itu dia akan membelah diri ya, dan terjadilah implementasi atau kita sebut dengan nidasi. Oke. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah terjadi kehamilan atau tidak, yaitu dengan cara memeriksakan hormon yang disebut hormon HCG ya. Hormon HCG itu human chorionic gonadotropin. Untuk mengetahui itu fungsinya apakah terjadi kehamilan atau tidak, karena ini akan sebetulnya pada wanita normal itu sudah ada kadar HCG, cuman pada waktu dia hamil itu kadar HCG-nya semakin tinggi gitu. Makanya selalu memakai kadar HCG ini untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Nah, gimana jika hasilnya itu samar? Kalau samar ya perlu diulangi lagi dengan alat kalau bisa yang lebih akurat lagi. Oke, tadi proses kehamilan sudah, kemudian kita masuk ke dalam tanda-tanda kehamilan. Oke ya, tanda-tanda kehamilan yang pertama masih dugaan hamil, yang kedua tanda kemungkinan hamil ya, yang ketiga tanda pasti itu terjadi kehamilan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu tanda dugaan hamil ya. Tanda dugaan hamil ini biasanya ditandai dengan perubahan fisiologis ya pada wanita. Tapi tanda-tanda ini mengarah. Nah, kita masuk ke dalam tanda dugaan hamil ya. Tanda dugaan hamil ini merupakan perubahan fisiologis ya, perubahan pada fisiologis yang dialami wanita, namun ada tanda-tanda sedikit ya yang itu mengarah pada kehamilan. Makanya kenapa kok disebut dengan tanda dugaan hamil, karena ini belum dimungkinkan untuk terjadi kehamilan, apalagi dugaan pasti kehamilan ya. Sifatnya masih presumtif. Jadi sifat masih presumtif, kemudian ada beberapa manifestasi klinis yang biasanya muncul. Yang pertama yaitu amenor. Amenor ini terjadi berhentinya menstruasi. Namun berhentinya menstruasi di sini juga bukan dari faktor kehamilan itu sendiri. Ada beberapa hal yang turut dicurigai, seperti misalkan faktor stres yang tinggi, kemudian faktor hormon yang tidak seimbang ya, atau gangguan metabolisme. Atau biasanya pada wanita yang tidak haid karena memang sudah telah terjadi tindakan kuretase, bisa saja terjadi amenor ya. Amenor ini para wanita perlu untuk mengingat tanggal berapa dia berhenti yang terakhir untuk menstruasi. Kenapa? Karena ini untuk nanti memperkirakan HPL-nya. HPL itu hari perkiraan lahir. Kemudian yang kedua vomiting atau nausea.
artinya dia mual muntah. Keluhan yang paling sering terjadi ketika pada pagi hari atau kita sebut dengan morning sickness ya. Biasanya ini timbul karena ada rangsangan atau stimulus dari luar, misalkan bau rokok, bau keringat, ataupun bau durian atau buah-buahan yang sangat menyengat ya. Biasanya keluhan ini ya biasanya terjadi sekitar 8 sampai sekitar 3 bulanan ya. Trimester pertama itu masih mengalami yang namanya nausea. Kemudian pingsan. Pingsan atau ngidam, kalau orang Jawa bilangnya ngidam. Ada lagi sampai dia pingsan itu beda dengan ngidam ya, tapi ini maaf saya salah ketik. Jadi kenapa kok terjadi pingsan ya, karena tadi mual muntah terus akhirnya dia pusing, kemudian bisa terjadi pingsan. Kalau ngidam itu kan sindrom itu biasanya bawaan dari aspek psikologis dan fisiologi, dan itu memang orang kepingin makan ini itu karena dia yang terjadi karena dia respon karena dia sedang mengalami mual dan muntah tadi. Makanya dia ingin sesuatu yang itu merangsang dari lidahnya, dari indera pengecapnya. Kemudian yang keempat yaitu kelelahan atau yang kita sebut dengan fatigue ya. Biasanya memang ibu hamil itu mengalami kelelahan ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini terjadinya ketidakseimbangan hormon. Ada hormon estrogen dan progesteron yang harus diseimbangkan. Jika tidak seimbang, maka terjadi kelelahan dan bisa terjadi sinkop atau yang namanya pingsan. Kemudian payudara menjadi membesar dan agak-agak tegang ya, atau agak-agak keras ya. Nah, itu karena peningkatan dari hormon oksitosin. Oksitosin hubungannya dengan laktasi. Kemudian sering miksi atau buang air kecil ya, karena terhimpit rahim atau uterus yang semakin membesar karena di dalamnya ada janin, maka akan menekan dari vesika urinaria. Makanya vesika urinaria terisi separuh sudah ditekan, akhirnya dia terjadilah seringnya miksi atau poliuria. Kemudian konstipasi, karena usia trimester 1 itu masih jarang bisa memasukkan makanan ya, karena mual dan muntah tadi. Akhirnya keseimbangan cairan, keseimbangan serat itu juga berkurang, sehingga terjadilah konstipasi. Kemudian pigmentasi kulit. Pigmentasi kulit itu terjadi karena hormon tadi yang tidak seimbang, estrogen dan progesteron, maka akan muncul di lapisan kulit yang kehitam-hitaman atau jerawat mulai muncul ya. Kemudian varises itu kerusakan atau ketidaknormalan pada bentuk pembuluh darah ya, karena ditekan pembuluh darahnya akan semakin kecil ya. Itu untuk tanda dugaan hamil. Kemudian lanjut lagi ke probability atau kemungkinan ya, gejala kemungkinan dia hamil. Perut membesar, kemudian ada tanda Hegar ya, kemudian ada tanda Goidel atau Checkwich yang berwarna keunguan ya, kemudian Piscacek atau keras yang asimetris kanan dan kiri tidak sama, kemudian teraba balu temen atau pengerasan ya pada perut, kemudian tes planotes. Pembesaran pada daerah abdomen ini biasanya tampak sekitar 16 minggu ya. Nah,
16 minggu itu sudah mulai nampak, berarti sekitar 4 bulanan. Ya, ini bukan tanda diagnostis sebenarnya, karena sebetulnya pembesaran perut bukan melulu karena kehamilan, tapi ada beberapa faktor juga. Tetapi salah satu kemungkinan terjadi kehamilan yaitu ada pembesaran perut, ya. Kemudian ada tanda tadi balut temen, ya. Teraba balut temen itu pada waktu kita melakukan palpasi, ya 16 sampai 20 minggu itu ya terjadi pengerasan, ya. Terus kemudian jika ditekan kemudian dapat memantulkan, ya, memantulkan. Jadi tidak bisa keras tapi tidak bisa ditekan lebih dalam lagi, artinya seperti itu. Kemudian lagi tadi istilahnya ada tanda Chadwick, maaf. Chadwick sudah, kemudian gerakan pada dalam rahim, ya, gerakan janin tentunya. Kemudian ini biasanya sudah bisa dirasakan sekitar 20 minggu, ya. Bisa dirasakan oleh si ibu sendiri atau si pemeriksa bidan atau dokter kandungan. Kemudian akan terdengar denyut jantung janin atau kita singkat dengan DJJ. Biasanya didengarkan dengan ultrasound, ya. Kemudian berapa sih bisa didengarkan DJJ? Biasanya 6-7 minggu, ya. Pakai alat yang namanya Doppler, ya. Kemudian berapa normalnya? 120 masih normal, ya. 120 150 itu masih normal. Kemudian pemeriksaan ronsen juga diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian dari janin atau USG. Kalau sekarang ronsen sudah tidak, tapi USG, ya. Usia kehamilan 4 minggu, 5 minggu saja sudah bisa sekarang di USG. ECG kalau diperlukan juga boleh. Oke, ini adalah hormon-hormon pada kehamilan. Ada estrogen, progesteron, kemudian HCG yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian human placenta lactogen, kemudian ada pituitary, gonadotropin, ya, ini adanya di sistem susunan saraf pusat, kemudian ada prolaktin. Saya lanjutkan, kita masuk ke dalam hormon-hormon kehamilan, ya. Jadi yang pertama estrogen. Estrogen ini sebetulnya sudah ada di masing-masing tubuh wanita, ya, walaupun dia sebelum hamil. Namun yang membedakan adalah kadar, ya. Kadarnya itu ketika dalam posisi hamil akan semakin terjadi peningkatan yang tentunya ini signifikan terjadinya sejak di awal dia kehamilan, ya. Nah, hormon estrogen ini yang memicu adanya mual, muntah, ya, terutama pada trimester pertama tadi. Kemudian tapi trimester kedua juga masih tinggi, ya, estrogen ini. Estrogen ini juga dapat membentuk pembuluh darah baru karena ini fungsinya untuk menyalurkan nutrisi ketika ada janin di dalam perut si ibu. Kemudian selain memberikan nutrisi, ini juga mendukung perkembangan janin dari nutrisi yang diberikan tadi. Selain itu juga meningkatkan aliran darah, ya, ke dalam tubuh, ya, di dalam kulit juga. Makanya kalau pada wanita itu estrogennya kan tinggi, makanya lebih halus kulitnya daripada laki-laki, ya. Kemudian yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron ini kadarnya juga mengalami peningkatan signifikan sekali pada saat hamil, ya. Biasanya yang dipengaruhi oleh hormon progesteron ini yaitu ketika payudara si ibu sudah mulai tegang, ya, sudah sakit, nyeri, kemudian ada pusing juga, kemudian ada konstipasi yang tadi ada di tanda pasti kehamilan, ya. Nah, tapi
Tapi selain itu juga progesteron ini berperan penting karena dia yang menjadikan otot rahim itu tetap rileks ya selama masa kehamilan berlangsung. Jadi progesteron yang menyokong uterus itu, rahim itu ototnya rileks ya. Jadi tidak selalu menegang ketika ditendang bayi dan ini ya, itu yang berfungsi adalah progesteron. Kemudian selain itu progesteron ini juga menambah ketebalan, menjaga ketebalan dinding rahim pada si ibu ya selama janin berkembang. Jadi tetap tebal begitu ya untuk melindungi si janin yang ada di dalam perut ya. Selain itu juga imunitas tubuh juga dipengaruhi oleh hormon progesteron ini ya. Nanti alirannya bisa ke pada masa dia laktasi pada waktu menyusui. Kemudian selain itu ada hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Nah, ini diproduksinya di plasenta. Ya, di plasenta ini menjadi acuan bagaimana hormon HCG itu sangat meningkat ketika masa kehamilan. Ya, biasanya dites melalui HCG, tapi planotes maksud saya, tapi belum tentu juga orang hamil itu HCG-nya tinggi itu pasti hamil, tidak. Tetapi ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana HCG itu bisa meningkat. Biasanya terjadi ketika orang hamil mengalami keguguran ya. Kemudian pada waktu kematian bayi juga di dalam kandungan HCG juga masih tinggi ya. Ada juga karena kehamilan ektopik. Selain itu ada kondisi pada waktu hamil sindrom ya, Down syndrome. Pada si ibunya itu juga akan mengalami HCG yang lebih tinggi. Kemudian human placental lactogen ya, atau yang kita singkat dengan HPL. HPL ini dikenal biasanya berperan dalam menyiapkan nutrisi ketika si janin ini melalui plasenta ya. Pada waktu si janin masih ada di dalam tubuh perut si ibu. Kemudian dia akan berpengaruh juga ketika si ibu ini nanti menyusui. Nah, itu. Saya lanjutkan ya, selanjutnya yaitu pituitary gonadotropin. Ini terletak pada sistem susunan saraf otak. Nah, ini yang menghasilkan hormon-hormon yang lain seperti estrogen, progesteron, semuanya dihasilkan di sini. Dan ini fungsinya vital ya, karena yang mengatur seluruh hormon adalah pituitary gonadotropin ini. Kemudian selanjutnya hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin ini prolaktin ini biasanya dia akan diproduksi 10-20 kali lipat ketika sedang hamil ya. Ini fungsinya untuk nanti memproduksi ASI yang ada di dalam payudara si ibu ya. Biasanya ini juga timbul ketidaknyamanan seperti nyeri ketika dipalpasi ya. Kemudian rasa sakit ya ketika walaupun tidak dipalpasi itu juga, bahkan ketika mengangkat tangan pun biasanya juga ikut merasakan nyeri. Ini biasanya terjadi pada trimester ketiga. Ini sudah mulai tampak, bahkan ada yang sampai keluar duluan air susu dari si ibu ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama yaitu faktor stres, kemudian faktor status nutrisinya bagaimana, kemudian support keluarga, kemudian substance abuse, kemudian partner abuse ya, kemudian ekonomi, fasilitas kesehatan. Saya jelaskan satu persatu ya. Kenapa kok faktor stres ini mempengaruhi
kehamilan. Yang pertama, karena ketika stres ya, maka hormon tidak akan seimbang ya, tidak akan terjadi ketidakseimbangan pada hormon. Jika hormon-hormon tadi yang sudah saya sebutkan tadi tidak seimbang, maka itu akan mempengaruhi fisik secara fisiologi pada si ibu hamil. Nanti jika itu terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadilah penekanan pada pembuluh darah, sehingga sistem kardiovaskuler pada si ibu juga tidak akan baik. Nah, kalau seperti itu, maka nutrisi yang dialirkan di dalam pembuluh darah juga tidak akan sempurna kepada si janin. Nah, selain itu, hipertensi juga akan terjadi pada si ibu hamil ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu status gizi. Status gizi pada ibu hamil ini sangat mempengaruhi sekali dengan kondisi kehamilannya ya. Karena apa? Seharusnya anak tadi menerima nutrisi yang cukup, bukan nutrisi yang berlebihan, tetapi yang cukup. Ya, bukan berarti si ibu ini makan harus 2 kali lipat karena ada 2 nyawa di dalam tubuhnya, bukan seperti itu. Tapi gizi yang seimbang, ada protein, ada karbohidrat yang tidak berlebihan, ya, kemudian ada lemak, ya, kemudian ada vitamin, dan itu semuanya harus seimbang karena nanti itu akan disalurkan ke dalam janin yang ada di perutnya si ibu. Kemudian support keluarga ini juga akan mempengaruhi kondisi kehamilan ya, karena kalau si ibu tidak mendapatkan support, tidak dapat motivasi ketika dia hamil, maka yang terjadi adalah ibu tidak percaya diri, bisa dengan bentuk tubuhnya atau dengan kehamilannya, itu dia tidak akan percaya diri. Yang terjadi maka kembali lagi dia akan stres ya. Kalau stres tadi kan seperti itu yang tadi saya jelaskan, kalau stres maka akan berpengaruh pada fisiologi si ibu tadi. Kemudian substance abuse atau subventornaten abuse ini yaitu secara berlebihan dia mengkonsumsi obat, itu juga tidak boleh ya. Misalkan mual sedikit dia sudah minum obat, kemudian nyeri sedikit, pusing sedikit dia sudah minum obat. Boleh-boleh saja asalkan dalam skala nyeri yang masih bisa dipertahankan, lebih baik tidak diminum. Tapi jika sudah tidak bisa tertahankan, baru si ibu boleh meminum obat-obatan tertentu. Kemudian karena ini bisa mempengaruhi kehamilannya kalau dia sering minum obat. Kemudian partner abuse ini kondisi pasangan yang tidak mendukung. Itu dapat menimbulkan stres yang tinggi. Kemudian ekonomi kenapa mempengaruhi? Karena harusnya kan bisa beli buah, misalnya seperti itu, harusnya bisa beli daging untuk zat zinc yang diperlukan oleh si ibu untuk darahnya. Kemudian akhirnya dia tidak bisa memenuhi itu. Karena apa? Karena ekonomi yang tidak mendukung, itu juga berpengaruh. Atau misalkan selama persalinan bayinya sehat, ibunya sehat, tapi dia tidak siap dalam memfasilitasi anaknya ketika dia lahir, untuk beli popok, untuk beli bedong, untuk beli apapun ya, atau untuk biaya persalinan, itu juga akan menimbulkan stres pada si ibu jika itu tidak segera dipersiapkan dan tidak dipenuhi. Kemudian fasilitas kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap kehamilan. Contoh, harusnya dia 2 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali ya, atau 1 bulan sekali dia harus periksa, karena saking jauhnya tempatnya, dia rumahnya di gunung, kemudian pustu atau puskesmasnya ada di bawah ya, di kota. Akhirnya dia tidak bisa memeriksakan kehamilannya, dia tidak tahu tekanan darahnya, berat badannya dia tidak tahu, ada perkembangan atau kemunduran ya, itu juga penting. Kemudian akan melahirkan di mana, itu juga bisa mempengaruhi, karena kalau sudah waktunya mau melahirkan harusnya sudah tahu, oh ya, saya seharusnya di sini, berarti saya sudah siap-siap nanti ketika di trimester ketiga bulan ke 9 ya, masuk ke 9 saya harus pindah. Apakah pindah ke mertua dulu yang lebih dekat, apakah ke rumah saudara dulu agar lebih dekat dengan fasilitas ya.
perlu diperhatikan dalam perawatan antenatal care atau ANC ini, yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui keseimbangan ya nutrisinya, kemudian ukuran tekanan darah harus selalu dievaluasi, kemudian ukur tinggi fundus uterinya juga apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan. Jika fundus uteri misalkan ada di pertengahan simfipis pubis dengan umbilikus, ini harusnya 3 jari di bawah umbilikus, harusnya dia sudah masuk berapa bulan. Nah, ini kok masih tinggi fundus uterinya masih segini. Wah, berarti mungkin ada kekurangan nutrisi, bisa saja itu terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian tablet zinc ya. Kemudian pemberian imunisasi tetanus atau TT, kemudian pemeriksaan HB, terus kemudian pemeriksaan PDRL. Protein urin juga perlu, terus urin reduksinya, terus adanya perawatan payudara ya, senam payudara, kemudian ada pembersihan payudara ya pada putingnya, sehingga ketika dia melahirkan sudah langsung siap untuk memberikan laktasi kepada si bayi ya. Biasanya dilakukan 2 kali sehari pada waktu dia mandi, mulai pada usia kehamilan 6 minggu itu sudah mulai harus rutin dilakukan. Bahkan perlu juga untuk masase pada payudara sehingga tidak ada penyumbatan pada saluran-saluran yang akan mengeluarkan air susu tadi. Kemudian senam hamil juga perlu untuk mengatur pernafasan ketika dia harus siap untuk mengejan ya ketika terjadi kontraksi atau ketika akan melahirkan nanti. Kemudian pemberian obat malaria, tapi ini jarang ya, tapi kalau dibutuhkan dan dia tinggal di pelosok itu perlu diberikan. Kemudian pemberian kapsul minyak yodium ya, kemudian temu wicara atau konseling itu sangat dibutuhkan juga. Nih, kalau kebutuhan ibu sesuai dengan masa periode trimester, ketika trimester 1 gizi harus cukup, kemudian pergerakan badan ya, terus higienisnya, terus koitusnya harus lebih dijarangkan ya. Kemudian trimester kedua, pakaian dalam kehamilan ya, itu harus dipertimbangkan, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar juga. Kemudian gizi, protein, vitamin, zat besi ya, imunisasi juga harus diberikan. Kemudian trimester ketiga itu lebih ke faktor psikologis, karena di saat itu ibu perlu motivasi, ibu perlu dukungan dari keluarga. Nah, pada awal ketika melahirkan atau kehamilan itu pasti akan banyak perempuan atau 90% akan mengalami yang namanya baby blues. Nah, baby blues ini sebetulnya bisa dicegah dengan dukungan keluarga. Terus yang kedua, sebelum dia melahirkan, ketika belum masuk masa-masa kala 1 kala 2, harusnya bisa belajar ya, atau yang disebut dengan role play. Kita sebutnya dengan talking in activities. Kemudian yang kedua, taking on activities, yaitu melalui aktivitas fantasi. Berarti membayangkan kalau saya nanti jadi ibu, saya setiap hari harus gak apa-apa, saya harus bangun malam, harus memberikan fantasi-fantasi dari keluarga itu, kamu nanti loh ya kalau punya anak begini, itu jangan malah ditakuti, tetapi harus iya nanti semua akan mengalami itu, dan ketika itu saya sudah harus siap. Nah, kalau tadi role play harus bisa memperagakan, terus yang kedua harus bisa membayangkan. Yang ketiga yaitu letting go activities, yaitu melalui give up ya, itu juga bisa diberikan. Terima kasih untuk pertemuan dengan materi ketiga ini. Saya harap semuanya dapat menyerap apa yang sudah saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.